Timnas Indonesia U20 harus puas ditahan imbang Moldova tanpa gol pada pertandingan persahabatan di Stadion Emirhan Antalya, Turki, Jumat 4 November 2022. Pada pertandingan ini, Indonesia menguasai dan mendominasi jalannya pertandingan. Namun rapat serta disiplinnya lini pertahanan Moldova membuat pasukan Sinteyong gagal membobol gawang Denis Fornik. Hasil ini turut membuat Indonesia gagal mengulangi pencapaian sebelumnya ketika pada pertemuan pertama mereka mampu menang atas Moldova dengan skor 3-1. Selain itu, pertandingan ini juga menutup pemusatan latihan Indonesia di Turki dan selanjutnya skuad Garuda Nusantara akan bertolak ke Malaga, Spanyol. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memberikan saran kepada Timnas Indonesia U20 yang baru saja mengakhiri rangkaian pemusatan latihan di Turki. Ia mengaku Timnas Indonesia U20 wajib fokus demi terus meningkatkan performa mereka. Timnas Indonesia U20 baru saja bermain 0-0 dengan Timnas Moldova U20 dalam laga uji coba kedua di Stadion Emirhan Antalya, Turki. Hasil ini melanjutkan catatan positif Marcelino Ferdinand dan kolega yang menang pada leg pertama. Karena itu, Muhammad Iryawan mengatakan Timnas Indonesia U20 tidak boleh terlena atas catatan cukup apik tersebut. Kendati melalui 4 laga dengan baik, skuad Garuda Nusantara harus tetap fokus untuk persiapan turnamen mendatang, yakni Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Para pemain sudah berjuang, kami tetap apresiasi, kata Muhammad Iryawan dilansir dari laman resmi PSSI Sabtu 5 November 2022. Winger Timnas Indonesia U20 Alfrianto Niko mengungkap penyebab timnya gagal mengalahkan Timnas Moldova U20 di pertemuan kedua. Pemain Persija Jakarta itu mengatakan Timnas Indonesia U20 masih banyak kekurangan sehingga wajar gagal menyabet kemenangan. Ia mengatakan kekurangan utama Garuda Nusantara adalah saat membangun serangan dan komunikasi. Selain itu, Timnas Indonesia U20 juga harus memperbaiki aliran bola agar lebih mulus dalam menciptakan peluang. Berjalannya pertandingan tadi masih banyak kekurangan juga, terutama dalam operan, build up sama komunikasi, kata Alfrianto Niko selepas pertandingan. Kita harus latihan jaga konsistensi dan pertahanan. Kemudian juga kita harus memperbaiki aliran bola ke depan dan memanfaatkan peluang yang ada, lanjut winger yang dikenal lincah ini. Timnas Indonesia dipastikan menjalani pemusatan latihan atau TC jelang Piala AFF 2022 di Bali pada 28 November 2022. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi pada Timnas Indonesia Fokus TC di Bali. Untuk TC Timnas Indonesia ini bakal dimulai pada 28 November 2022. Iya, rencananya dalam rangka persiapan AFF akan di Bali TC-nya. Ujar Yunus Nusi kepada bolasport.com di Hotel Sultan Jakarta Jumat 4 November 2022. Rencana SIN 28 November. Mohon maaf kalau salah, ucapnya. Terkait pemilihan lokasi sendiri, Yunus Nusi tak bisa berbicara banyak. Menurutnya, untuk pemilihan lokasi TC sendiri pasti ada pertimbangan dari pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Oleh karena itu, Yunus mengaku tak tahu terkait pemilihan lokasi TC di Bali. Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa menggunakan stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Piala AFF 2022. PSSI terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penjajakan stadion untuk Piala AFF 2022, termasuk Jakarta International Stadium yang masuk dalam bidikan. Sementara lagi diproses kawan-kawan, Timnas mau di mana penggantinya, tutur Yunus Nusi. Dia menambahkan 6 stadion untuk Piala Dunia U20 2023 mulai tidak boleh digunakan sejak November 2022. Termasuk klub Liga 1 juga tak bisa memakai. Fokus pembenahan persiapan Piala Dunia U20 2023, tegas Yunus Nusi. Kabar Timnas Indonesia tak bisa memakai stadion utama GBK juga disorot media Malaysia. Namun mereka memberikan sindiran pedas. Pasalnya stadion utama GBK disebut malah keramat bagi skuad Garuda serta dianggap sebagai tempat latihan bagi skuad Harimau Malaya. Stadion yang sering menjadi gelanggang keramat skuad Indonesia serta tempat latihan bagi Harimau Malaya itu tidak dapat digunakan untuk Piala AFF 2022 saat tim Garuda menjadi tuan rumah 2 pertandingan.
Tulis laporan semuanya bola.com di Sadur Jumat 4 November 2022. Media Malaysia menyebut stadion utama GBK adalah tempat latihan Harimau Malaya karena memang Timnas Indonesia punya rekor pertandingan yang buruk ketika melawan musuh bebuyutan. Timnas Indonesia punya keuntungan sendiri menghadapi Piala AFF 2022. Salah satu rivalnya Thailand mengalami situasi yang kurang baik. Thailand tentu menjadi lawan terkuat bagi Timnas Indonesia. Nyatanya di edisi lalu Chang Suk berhasil mengalahkan skuad Garuda di babak final. Nah, jelang Piala AFF 2022 Thailand dihadapkan oleh situasi buruk. Sang pelatih Mano Polking kini telah mempersiapkan timnya tapi ada pemain yang terpaksa absen. Mano Polking disebut sudah mengumumkan 75 daftar nama untuk mempersiapkan Piala AFF 2022. Nah, dari banyaknya nama itu, ada 3 pemain bintang yang absen. Ketiganya itu adalah Kapten Chanatip Sengkrasin, serta 2 pemain Buriram United yakni Supanat Menta dan Supachai Chaiden. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merekomendasikan pemerintah membakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Penyebabnya Komnas HAM menilai PSSI tidak konsisten dan kerap melanggar aturan yang telah dibuat sendiri. PSSI juga banyak melakukan pelanggaran terhadap aturannya sendiri, aturan yang dilakukan PSSI dan dibuat oleh PSSI dan FIFA, ujar Anam. Berdasarkan data Bapenda Kabupaten Malang, hasil perhitungan pada saat pertandingan Arema FC versus Persebaya pada 1 Oktober terdapat 42.516 tiket yang terjual. Kata BK kepada wartawan di Komnas HAM Rabu 2 November 2022. Padahal, sejatinya kapasitas Stadion Kanjuruhan Malang pada saat itu hanya 38.054 orang. Lebih lanjut, Anam menuturkan, jika dalam waktu 3 bulan tidak ada perbaikan di tubuh PSSI baik dari segi lisensi pertandingan hingga soal kapabilitas dan lain-lain, pihaknya merekomendasikan agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera membekukan PSSI. Seperti diketahui, tim Gajah Perang masuk dalam grup A bersama Timnas Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Persiapan Timnas Thailand terlihat sangat serius jelang ajang ini. Sementara itu, Mano Polking memberikan respon positif pada turnamen tahun ini. Salah satunya adalah karena Piala AFF 2022 akan digelar dengan sistem kandang tandang. Saya senang bermain di kandang tahun ini dengan 2 pertandingan di babak penyisihan grup. Di Piala AFF sudah lama sekali Thailand tidak bermain di bawah dukungan supporter tuan rumah, kata Mano Polking dilansir bolasport.com dari laman The Tau 247 Jumat 4 November. Berbicara target, pelatih asal Brazil ini optimis bisa mempertahankan gelar juara Piala AFF. Thailand sementara ini merupakan penguasa di kejuaraan ini. Pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera Compesino yakin bahwa timnya akan lolos ke Piala AFF 2022 bergabung dengan Timnas Indonesia dan lainnya. Leg pertama Brunei Darussalam akan melawan Timor Leste di Bandar Seri Begawan pada 5 November 2022. 3 hari berikutnya Brunei Darussalam menghadapi Timor Leste pada leg kedua. Pemenang akan bergabung dengan 9 tim yang sudah menunggu di Piala AFF 2022. Jika dapat menang atas Timor Leste, Brunei Darussalam akan bergabung di grup A bersama Timnas Indonesia, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Begitupun jika Timor Leste menang atas Brunei Darussalam. Pelatih asal Spanyol itu pun percaya diri alias pede bahwa timnya bisa lolos ke Piala AFF 2022 dengan mengandalkan semangat pemainnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.